Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, diambil dari Lukas 18 ayat 7 sampai ayat 8. Marilah kita mendengar nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Citra Borusilaban dari Wik Delta Mas. Nats renungan hari ini, hari Selasa tanggal 11 Maret 2025. Diambil dari Lukas 18 ayat 7 sampai dengan 8. Di bahasa Batak didok. Ia debata tung sopitoran nama akan napi nilitna akan nama jo ibana arian dohot borngin. Tung pangerngeren nai ma dinasidah huduk ma dihamu. Magira mapitoran na nasida alai tagamon Jepang anak ni jolmai mahaporsion di tanon di harorai. Di bahasa Indonesia yaitu, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Citra Borusilaban. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah bagian akhir dari perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Dikisahkan seorang hakim yang pada akhirnya membela hak seorang janda yang datang kepadanya dengan memohon agar haknya dibela terhadap lawannya. Yang pertama, sang hakim. Dia seorang yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ada dalam ayat 2. Ia juga disebut seorang hakim yang lalim. Pada ayat 6,
Dia bukanlah hakim yang cocok seperti yang disyaratkan oleh hukum Taurat, jadi sangat sulit untuk mendapatkan keadilan dengan cara yang wajar. Yang kedua, sang janda. Dia memiliki masalah uang dengan lawannya, yaitu pada ayat 3. Dan dia meminta sang hakim untuk membela haknya. Ia meminta keadilan. Dan hakim itulah satu-satunya harapan bagi dirinya untuk mendapatkan keadilan. Sekarang mari kita lihat respon dari kedua orang ini. Sang hakim menolaknya dan itu terjadi berulang-ulang. Di ayat 4, mengapa? Karena sang janda selalu datang kepada sang hakim dengan perkara yang itu juga. Ayat 3, selalu datang, itulah yang Yesus maksudkan dengan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sang janda pantang menyerah meskipun ditolak sang hakim berulang-ulang. Dan akhirnya sang hakim membenarkan juga sang janda perihal haknya pada ayat 5. Sang janda mendapatkan keadilan meskipun sang hakim tadinya ogah untuk menolongnya. Tetapi karena kegigihannya akhirnya ia ditolong. Inilah gambaran dari doa seorang yang pantang menyerah. Ia terus berdoa meskipun belum terjawab dalam waktu yang singkat. Kita perhatikan sebagaimana sang janda itu fokus pada apa yang menjadi permasalahannya. Demikianlah doa kita harus fokus pada masalah pokok, bukan pada hal-hal yang kecil yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Sebuah pelajaran penting yang Yesus sampaikan yaitu camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 6. Di sini Yesus sedang menunjukkan sisi buruk seorang hakim, tapi akhirnya luluh juga untuk menolong meskipun motivasinya ialah supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku, katanya pada ayat 5. Hakim itu ingin lepas hubungan dari sang janda setelah perkaranya berakhir. Hal inilah yang berbanding terbalik dengan apa yang Yesus katakan tentang Allah sebagai hakim yang adil. Itu pada ayat 7 bacaan kita. Yang pertama, Allah tidak pernah merasa terganggu dengan doa siang dan malam dari umatnya. Yang kedua, Allah yang menjawab doa ingin terus berhubungan dengan umatnya. Yang ketiga, Allah yang menolong tepat waktu karena ia mengasihi umatnya. Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih dan penolong, yang bersedia membela umatnya. Itulah kebaikan Tuhan. Ia tahu dan mampu memberikan pertolongan kepada umatnya sesuai dengan yang diperlukan. Seharusnya orang-orang pilihan Tuhan mengingat perbuatan Tuhan dengan setia, percaya, beriman, dan taat kepada Tuhan di sepanjang hidupnya. Dengan demikian, umat ini menjadi bangsa yang senantiasa setia kepada Tuhan. Pada kenyataannya manusia datang kepada Tuhan ketika memerlukan pertolongan dan lupa ketika hidupnya sudah nyaman atau penuh berkat, sehingga ia lupa kepada Tuhan dan sibuk dengan kehidupannya serta tidak mau beriman lagi kepada Tuhan. Inilah yang diingatkan Yesus jangan sampai terjadi bagi kita yang masih mendengarkan ini saat ini. Ada banyak orang yang ketika hidupnya dalam permasalahan, kesulitan, penderitaan, atau berperkara, tidak ada yang menolong, maka ia mengingat Tuhan dan datang memohon pertolongan. Inilah yang tidak diinginkan Tuhan. Orang datang mengingat Tuhan dan datang memohon pertolongan di saat dia dalam kesulitan. Mengapa Allah ingin umatnya berdoa dengan tidak jemu-jemu siang dan malam serta pantang menyerah? Jawabannya ada di ayat 8. Ia mau mendapati iman dari umatnya yang berdoa itu. Marilah kita mengingat dalam perjalanan hidup kita. Ketika Tuhan membela dan menyelamatkan serta membebaskan kita, seharusnya itu adalah titik yang harus kita ingat dan pelihara bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, yang memberi jawaban bagi kita. Tujuannya agar kita selalu setia dan percaya kepadanya di sepanjang hidup kita. Sehingga kita tidak berubah ketika hidup kita sudah berubah dengan baik, semakin baik, diberkati, semakin nyaman. Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan kita senantiasa
setia kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang baru kami dengar ini memberi kami kekuatan untuk dapat selalu dan pantang menyerah untuk selalu berdoa kepadamu dan dapat menunjukkan iman percaya kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Demikian juga dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, berkatilah kami ya Bapa, baik di dalam segala tugas, aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga kami berdoa buat keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun juga dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan bersama-sama dalam pergaulan dan aktivitas mereka pun mereka dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua ini, permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.